نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sirah para sahabiat. Terakhir kita sampaikan tentang Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar dan belum lengkap, masih ada yang belum disampaikan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan siapa nama dan nasab Sayyidatuna Aisyah, kapan kelahirannya, apa kunyahnya, bagaimana sifat-sifat beliau, kemudian bagaimana proses pernikahan Sayyidatuna Aisyah dengan baginda Muhammad SAW, kapan pernikahannya dan kapan berumah tangga dengan Nabi. Ini kemarin sudah kita jelaskan semua. Sekarang kita akan membahas hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah dan juga penjelasan-penjelasan berikutnya. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ala jayshi dzatis salasil. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Nabi sebagai panglima perang, yaitu sahabat Nabi Amr bin As. Kemudian Amr bin As berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian Sayyiduna Amr bin As berkata lagi, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Rasul menjawab, abuha, bapaknya Aisyah. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah, Umar. Ini menunjukkan secara teks Nabi ditanya siapa manusia yang kau cintai ya Rasul? Rasul menjawab Aisyah. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli as-sarid 'ala sahid at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan
makanan as-sarid atas seluruh makanan yang ada. Dan kita tahu sarid adalah jenis makanan. Ada kuenya, ada rotinya, ada dagingnya, ada buah-buahnya. Itu termasuk makanan yang bisa dibilang terlezat, terenak di saat itu. Dan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya Aisyah itu seperti sarid, sedangkan wanita-wanita yang lain itu seperti makanan yang selain. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat mencintai ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian seperti kemarin saya jelaskan, Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah ketika berumur 6 tahun dan berumah tangga dengan Siti Aisyah menjadi satu rumah, yaitu ketika umur berapa kemarin? 9 tahun. Hingga masih belia Siti Aisyah ini. Pernah setelah selesai perang Tabuk atau perang Hunain, Rasulullah SAW masuk ke rumah dan di situ ada Aisyah sedang membawa mainan. Sangat masih belia sekali. Aisyah itu membawa mainan orang-orangan. Kalau zaman sekarang wong-wongan ya apa? Ya kayak Korea lah. Perempuan kecil-kecil gitu, perempuan. Kemudian Rasulullah berkata, "Mahada ya Aisyah." Apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, "Banati." Ini adalah anak-anak perempuanku. Ya mainan itu, ya boneka. Wa ra'an nabiyyu bainahunna farasa. Rasulullah SAW di antara mainannya Aisyah itu dilihat sama Rasul ada farasa, ada kuda. Lahu janahani, dan kudanya itu memiliki 2 sayap. Faqal, maka Rasulullah berkata, "Mahadzal ladzi ara wasatahunna." Kalau ini apa wahai Aisyah? Yang aku lihat di tengah-tengah ini apa ini? Maka Siti Aisyah menjawab, "Faras, ini adalah kuda ya Rasul." "Wa mal ladzi alaihi?" Loh, kuda kok begitu? Ada apa di atasnya itu? Qalat, Aisyah menjawab, "Janahani." Ini adalah kuda yang memiliki 2 sayap. Jadi ada bonekanya Aisyah itu kuda yang kudanya itu ada apa? Sayapnya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Farasun lahu janahan." Kuda yang memiliki 2 sayap. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, "Ama sami'ta anna Sulaimana khailan laha ajliha." Tidakkah kau tahu wahai suamiku, wahai Rasulullah, bahwa Nabi Sulaiman itu, tidakkah kau pernah mendengar wahai suamiku, Nabi Sulaiman dulu itu memiliki kuda yang bersayap. Fadhahikan Nabi, maka Rasulullah tersenyum, hatta ra'aitu nawajidahu. Rasulullah tersenyum sampai aku melihat gigi gerahamnya. Ya, Rasulullah enggak mengingkari apa yang disampaikan siapa tadi? Aisyah. Jadi Rasulullah sangat ya ngomong. Siapa namanya? Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yumazi'uha wa yatasabaq ma'aha. Dan Rasulullah biasanya mencandai Aisyah, dan kadang Rasulullah mengajak Aisyah berlomba. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sabaqanin nabiyyu fasabaqtuhu ma syaa hatta idza rahaqanil laham sabaqani fasabaqani faqala ya Aisyah hadhi bidilka. Kata Aisyah, sabaqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ngajak aku apa namanya? Lomba lari, ya. Lomba lari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu ma syaa, dan aku berhasil mengalahkan Rasulullah lari. Hatta idza rahaqanil laham sabaqani, sampai nanti ketika aku sudah tidak kecil lagi, ya, tidak kecil lagi, sudah dewasa,
Kemudian aku diajak lagi lomba lari sama Nabi, fasabaqani, dan aku kalah. Faqala, maka Rasul berkata, ya Aisyah tu hadhihi bitilka. Wahai Aisyah, kemenanganku saat ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Jadi Rasulullah pernah ngajak Siti Aisyah lomba lari. Nah, antum sudah pernah nggak ngajak lari istri antum? An Aisyah ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi fatarat al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Dulu Rasulullah itu kalau mau bepergian itu mesti ada salah satu istrinya yang diajak atau dua. Biasanya Rasulullah mengundi. Istrinya Nabi ada 11, yang wafat terlebih dulu ada berapa? 2. Sisa berapa? 9. Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Dan Rasulullah kalau safar, kebiasaannya Nabi, beliau mengqur'ah, jadi mengundi. Diundi istrinya itu, siapa yang keluar namanya itu yang diajak. Pada waktu itu yang keluar namanya adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah ini satu kelompok. Karena dulu sudah pernah saya jelaskan, istri Nabi terbagi jadi 2 grup. Dan ini bukan sesuatu yang negatif, biasa aja, kemanusiaan, ya. Jadi istri Nabi itu ada 2 blok. Bloknya Siti Aisyah dan bloknya siapa kemarin? Ummu Salamah. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan gitu. Karena sahabat Nabi itu kalau kasih hadiah selalu ketika Nabi di rumah. Sudah saya jelaskan ya? Sudah saya jelaskan. Nah kebetulan itu yang keluar Qur'annya adalah Hafsah dan Aisyah. Dan kita tahu Rasulullah itu cintanya ke Aisyah itu beda, lebih daripada ke istri-istrinya yang lain. Maka wakana Nabi idza kana bil laili sara ma'a Aisyah yatahaddas. Kebiasaan Nabi itu kalau malam kan perjalanan ya. Rombongan para sahabat juga. Kalau malam itu Rasulullah mendekati Aisyah, ngobrol. Dia nggak ngelakuin apa-apa, mau safar, cuma ngobrol, barengi Aisyah. Lah Hafsah ini cemburu gitu. Kok berangkat bareng, kok ini tidak ngomong kok Aisyah, bunyi-bunyi kan? Nah, akhirnya Hafsah ngomong sama Aisyah, ala tarkabina laila ba'iri. Aisyah, malam ini kau harus naiki untaku, dan aku yang menaiki untamu. Rasul zaman dulu kan wanitanya tertutup, pakai apa? Hijab. Nah, mungkin Rasul lihat untanya, ini untanya Aisyah, ini untanya siapa? Hafsah. Karena kebiasaannya Nabi itu kalau malam mendatangi untanya siapa? Aisyah untuk berjalan bareng dan ngobrol. Maka Hafsah berkata kepada Aisyah, dan Hafsah ini memang akrab sama siapa? Aisyah, sebagaimana kisah antara Zainab dengan Hafsah dan Aisyah. Masih ingat? Ingat enggak? Kalau enggak ingat, apa perlu disampaikan? Ya, saya keluar dulu dari cerita ini. Bagaimana saya gambarkan ke antum semuanya kedekatannya Hafsah dengan siapa? Aisyah. Jadi Hafsah dan Aisyah ini pernah membuat apa istilahnya? Bersepakat. Ya, pokoknya kalau Rasul dari rumahnya Zainab terus masuk ke salah satu rumah kita, entah itu Aisyah dulu apa Hafsah dulu, kita sepakat bahwa Rasulullah ini apa? Bau nggak sedap. Pokoknya kalau dari rumahnya Zainab ke rumahnya Hafsah atau ke rumahnya Aisyah, ya, maka dua-duanya ini bersepakat kita ngomong kalau Nabi ini setelah pulang dari rumahnya siapa? Zainab, kita katakan ada baunya. Itu Zainab binti Jahsy. Cantik Zainab binti Jahsy ini termasuk yang dicemburu ya Aisyah. Nah, Zainab ini Rasulullah dari rumahnya Zainab disuguhi apa? Madu. Terus pulang ke rumahnya Hafsah atau Aisyah, dan dua orang sepakat pokoknya kalau dari rumahnya Zainab kita ngomong ke Rasulullah. Terus bolak-balik akhirnya Rasulullah mengatakan boleh berdiri, aku nggak mau makan atau nggak mau minum madu yang dikasih apa? Zainab. Turun ayat dari langit. Ya wahai Nabi, janganlah kamu mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
karena sekongkol dalam tanda kutip ya, bukan negatif. Ya namanya suami istri, wajar ada cemburuan. Zainab pun demikian. Jadi itu biasa bersama madu, ya, sama apa? Madu. Nah, itu menggambarkan bagaimana akrabnya siapa? Siti Aisyah dan siapa? Hafsah. Nah pada waktu itu Siti Aisyah dan Siti Hafsah ini malam-malam safar bareng Nabi, karena Hafsah ini melihat Rasulullah kalau malam selalu mendekati untanya Aisyah. Maka malam itu Hafsah berkata, wahai Aisyah, izinkan aku membawa untamu dan kamu naik untamu. Sehingga Nabi mengira itu adalah Aisyah, padahal siapa? Hafsah. Maka malam hari didatangi sama Rasulullah SAW. Ternyata bukan Aisyah, ternyata siapa? Hafsah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berkata, ya, qala li Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah pernah berkata kepada aku, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Hei Siti Aisyah, hei Aisyah, aku tahu kamu itu dalam kondisi lagi ridho sama aku, dan kamu ketika lagi marahan sama aku ngerti, kata Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, aku itu tahu ketika kamu itu ridho sama aku, senang sama aku, legowo dengan aku, dan ketika kamu lagi ghadbah, ketika kamu marahan, ya mantelan sama aku bisa nebak. Faqalat min aina ta'rif dzalik? Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah kapan aku lagi senang sama kamu dan kapan aku lagi sebel sama kamu? Taunya dari mana? Kata Rasulullah, ama idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Aku tahu kalau kamu lagi senang sama aku, ridho, legowo, dan ketika engkau sebel sama aku, mangkel sama aku tahu. Titenane yaitu atau tandanya adalah kalau kau lagi senang sama aku, kalau kamu bersumpahnya demi Tuhan yang Muhammad. Tapi kalau kalian lagi sebel sama aku, lagi gak senang sama aku, lagi mangkelan sama aku, lagi marahan sama aku, engkau selalu ngomong la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi lagi senang itu demi Tuhannya Muhammad. Kalau nggak lagi ya sebel dalam tanda kutip ya, bukan berarti membenci Nabi, risalah Nabi. Enggak, ini kehidupan apa? Berumah tangga. Itu jangan dimaknai yang salah. Maksudnya sebel di sini ya mungkin ada masalah keluarga. Jadi itu wajar. Engkau mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Qalat Aisyah, qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjur illa isma. Betul ya Rasulullah, nah itu yang saya lakukan. Kalau lagi senang sama engkau, ketika aku bersumpah nyebut wa rabbi Muhammad, kalau lagi sebelah wa rabbi Ibrahim, ya aku nggak sanggup menghajar dirimu, memboikot dirimu kecuali hanya sebatas namamu ya Rasulullah. Paham maksudnya? Rasulullah itu kalau nggak senengan sama Nabi Muhammad, lagi marahan itu, yang diboikot bukan badannya Nabi, bukan fisiknya Nabi, hanya sekedar apa? Nama. Itu maksudnya. Gak bisa memboikot wajahnya Nabi, memboikot fisiknya Nabi, gak bisa. Nah, beda dengan kita, kalau kita lagi marahan atau seorang marahan sama suami istri, ya benar-benar boikot, tak mau lihat wajahnya, gak apa. Nabi Aisyah enggak. Kalaupun marahan, paling notok yang diboikot sekedar apa tadi? Nama. Itu maksudnya. Kemudian fadhailu Aisyah, keutamaan Siti Aisyah. Nuzul ayat tayammum bisababi qissati Aisyah. Turunnya ayat tentang tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau enggak ada air, maka bertayamumlah ya dengan debu yang suci yang baik. Surat An-Nisa 4:3 itu ada ceritanya munculnya surat atau ayat tentang tayamum. Dan tayamum itu kapan dibolehkan? Tayamum itu dibolehkan karena dua hal. Nggak boleh ditambahi
4 atau 3. Tayamum itu dibolehkan, sebabnya ada 2. Sebab yang pertama adalah faqdul ma, ketiadaan air. Ada wujudil ma, tidak ada air, maka boleh tayamum. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kapan boleh tayamum? Al-ajiz, yaitu tak mampu menggunakan air. Al-ajiz itu umum, bisa kedinginan sangat, seperti yang dilakukan Amr bin As ketika di Syam, dingin, ada salju atau dingin banget, beliau tayamum. Atau karena sakit, jadi ajiz, akhirnya tak mampu, itu umum ya. Jadi 2 hal tayamum itu dibolehkan. Yang pertama tidak ada air, atau yang kedua ada air tapi tak mampu menggunakan air. Bisa karena sakit, bisa karena kedinginan, macam-macam alasan. Baik. Fadailu Aisyah nuzuli ayat tayamum. Jadi pernah Allah turunkan ayat dari langit karena ceritanya Aisyah. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari hatta idza kunna bil baida aw bidatil jaysh in qata'a aqdun li fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysa ala ma'in fa'atan nasu ila Abi Bakr as-Siddiq faqalu ala tara ma sana'at Aisyatu aqamat bi Rasulillah wan nas walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un faja'a Abu Bakar wa Rasulullah wa li arsi ala faghidhi faqad nama. Saya jelaskan. Kata Aisyah, kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pasukan Islam. Di Aisyah safar bareng Nabi bersama prajurit-prajurit Islam. Di tengah jalan inqata'a aqdun li, kalungku ini inqata'a, terputus. Kalungnya Aisyah terputus dan dicari-cari tidak ketemu. Dicari-cari tidak apa? Tidak ketemu. Faqama Rasulullah ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu. Akhirnya Rasulullah ikut nyari balik. Siti Aisyah kalungnya putus, dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mencari-cari dan prajurit-prajurit ikut mencari semua. Jadi semua galai apa jenenge? Kalung Siti Aisyah. Kalau orang ketemu. Pas di saat itu tidak ada apa? Air sama sekali. Untuk wudhu juga ada. Ya. Fa'aqama an-nasu ma'ahu wa laysu 'ala ma'in fa'atan nasu ila Abi Bakar as-Siddiq faqal ala tara ma sanat Aisyah. Akhirnya orang-orang ini karena melihat Rasulullah capek cari-cari ya ketemu. Orang-orang semua juga mandek gak jadi jalan mencari kalungnya Aisyah. Akhirnya orang-orang ini datang ke Abu Bakar. Dan orang-orang ini berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan putrimu itu? Menyibukkan Rasulullah dan menyibukkan para sahabat gara-gara apa? Kalungnya." Maka gergetanlah. Siapa yang gergetan? Abu Bakar. Gergetan sama siapa? Aisyah. Ini gara-gara kamu ini mandek semuanya, pasukan gak jalan-jalan. Gergetan Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang ke Rasul. Abu Bakar datang ke siapa? Aisyah. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah kelelahan cari kalung gak ketemu. Rasulullah sampai meletakkan lihat bagaimana Rasulullah sama Aisyah dan bagaimana sayangnya Aisyah sama Rasulullah. Karena Rasulullah kecapean enggak ketemu Rasulullah lelah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'u ra'si ala fakhidhi. Kata Aisyah, Rasulullah datang kepadaku dan tidur meletakkan kepalanya di paha. Kelelahan, cari enggak ketemu. Jadi orang-orang masih cari semuanya. Rasulullah datang ke Siti Aisyah dan Rasul tidur di pahanya Siti Aisyah. Kepalanya ditaruh di pahanya Siti Aisyah, di pangkuan Siti Aisyah. Dan beliau sedang tidur kecapean. Faqala, maka Abu Bakar bapakku datang kepadaku dan berkata kepadaku sambil marah-marah. Tapi marahnya enggak keras-keras, takut apa? Takut Rasul terganggu dan bangun. Dikasih isyarat dan mengatakan habasti Rasulullah wan nas walaysu alama'in walaysa ma'ahum ma'. Ya, kau telah. Ini berbisik-bisik enggak keras-keras. Itu loh.
kamu itu, gitu loh. Lihat orang-orang ini semua nggak bisa jalan gara-gara nungguin kamu. Semua cari kalung dan kita nggak ada air semuanya. Gimana sholatnya nanti? Kan belum ada syariat apa? Tayamum belum ada, makanya sahabat mikir gimana sholatnya nanti nggak ada air. Ya. Faqalat Aisyah berkata, fa'atabani Abu Bakar, dan Abu Bakar mengitab aku. Mengitab itu memarahi, tujuannya mendidik, itu namanya itab. Kalau ada bapak ngomong sama anaknya, lain kali ketemu jangan ulangi, jangan lakukan lagi, jangan main-main, itu namanya itab. Itab itu marah-marah tapi tujuannya apa? Mendidik, itu namanya itab. Fa'atabani Abu Bakar wa qala ma sya'allahu yaqul wa ja'ala yad'unani biyadi, dan nusuk-nusuk aku. Siapa namanya? Abu Bakar, kata Aisyah nih. Abu Bakar nusuk-nusuk aku. Kamu jangan ulangi lagi ya. Bocor saya jawabnya ulangi lagi. Tapi saya nusuk sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya jangan diulangi lagi gini nih. Kamu ini merepotkan orang banyak. Ya. Wala yamna'ni minat taharud, dan aku ketika ditusuk-tusuk sama bapakku itu aku nggak bisa gerak, takut Rasulullah bangun. Jadi yo dimarahi, sinahan apa namanya? Ditusuk-tusuk sama apa? Dengan tangannya, bukan tusuk dengan pedang. Kalau pedang mati ya. Tusuk-tusuk dengan tangannya Abu Bakar, dan aku tidak bergerak karena khawatir Rasulullah bangun. Sayangnya dua orang. Ya. Fala yamna'uni minat taharuk illa makana Rasulillah. Tidak ada yang menghalangi aku untuk bergerak karena aku khawatir Rasulullah bangun. Ya. Kemudian faqama Rasulullah hina asbaha ala ghairi ma, maka pagi-pagi Rasulullah bangun ya tanpa ada air, maka akhirnya Allah turunkan ayat tayamum. Sengaja Allah jadikan gitu biar tayamum itu turun ke muka bumi ini, memberi keringanan kepada umatnya Muhammad. Setelah turun surat At-Tayammum, para sahabat senangnya luar biasa. Ini keringanan dari Allah, sedekah dari Allah, diskon dari Allah, dispensasi dari Allah, gara-gara ceritanya Isa. Sampai-sampai pendekarnya Ansor datang ke Abu Bakar, namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair termasuk orang Ansor yang awal-awal masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair. Masih ingat? Ingat nggak? Rasulullah itu sebelum hijrah itu nggak mungkin langsung hijrah, mutus satu sahabat, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini prepare yang dakwah, yang orang berbondong-bondong masuk Islam, sudah settle semuanya, sudah cocok semuanya, baru Rasulullah hijrah ke Madinah. Lah, Usaid bin Khudair termasuk yang awal-awal masuk Islam melalui tangannya siapa? Mus'ab bin Umair, dan punya karomah. Kalau baca Quran turun apa? Ayat turun apa? Malaikat dari langit. Punya karomah Usaid bin Khudair, walinya Allah. Usaid bin Khudair datang ke Abu Bakar. Ma hiya bi awwali bi barakatikum ya ala Abi Bakar. Saking senangnya sahabat diwakili Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair datang ke Abu Bakar, dan Usaid bin Khudair berkata kepada Abu Bakar, ini bukan keberkahan pertama kali bagi kalian wahai keluarganya Abu Bakar, karena kalian inilah turun rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sudah, ayo kita sudah sholat, sudah tayamum, ayo kita pergi yuk. Ya akhirnya Bapak unta-unta disuruh dibangkitkan, mau dinaiki. Ya ketika untanya ini berdiri, ternyata kalungnya itu ada di bawahnya unta. Skenario Allah supaya turun air apa namanya? Tentang ini ketemu, kan digelai malah di situ. Dicari-cari malah ternyata di bawah unta. Akhirnya ketemu, tayamum tetap jalan dan kalungnya pun tidak hilang. Itu maksudnya. Jadi para sahabat justru senang dengan siapa? Dengan Aisyah, dengan karena kisah ini. Urwah bin Mas'ud berkata, ma ra'aitu ahadan Urwah bin Zubair. Berarti ponakannya Aisyah. Jadi begini. Ya, Abu Bakar punya banyak anak. Di antara anaknya Abu Bakar adalah Aisyah dan Asma. Betul? Asma ini menikah sama Zubair bin Awwam, sahabat Nabi yang dijamin surga dan juga sepupunya Nabi, sepupu dari ibu. Ya, Zubair bin Awwam. Nikah Asma sama Zubair, nikah, punya anak. Kemarin saya terangkan ya, punya namanya Abdullah. Masih ingat? Nah, Siti Aisyah berkunia dengan
Abdullah ini. Makanya Aisyah itu kunyahnya adalah apa kemarin? Ummu Abdillah. Padahal belum punya anak. Ternyata beliau itu berkunyah dengan keponakannya, anaknya Asma itu. Lah, Abdullah bin Zubair bin Asma tadi itu sahabat Nabi. Tapi adiknya namanya Urwah bin Zubair tabi'in. Tidak sempat jumpa Nabi. Tapi Urwah bin Zubair ini keponakannya Aisyah juga. Adiknya siapa tadi? Adiknya Abdullah. Urwah cerita, berarti apanya Aisyah Urwah ini? Urwahnya apanya Aisyah? Keponakan. Urwah cerita, ma ra'aitu ahadan a'lamu bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Tidak pernah aku tahu seorang yang lebih berilmu tentang fikih, tentang kedokteran, tentang syair kecuali lebih dari Aisyah. Aku enggak pernah jumpa. Walau lam yakun li Aisyah min fadail illa qissatul ifk. Seandainya Siti Aisyah ini gak punya keutamaan, gak ada cerita tentang Aisyah sama sekali, gak punya keistimewaan, kecuali satu saja, yaitu peristiwa al-ifki. Tahu al-ifki? Hadisul ifki tahu? Yang Siti Aisyah dia apa? Dituduh berzina sampai turun ayat dari langit membela Siti Aisyah. Seandainya gak ada keutamaan kecuali ini saja, sudah selesai. Itu menunjukkan keutamaannya siapa? Siti Aisyah. Nah, sekarang saya mau sampaikan kisahul ifki. Kisahul ifki, perang apa? Kisah di mana Siti Aisyah ya dituduh dan tersebar berita bohong bahwa Siti Aisyah melakukan zina. Bagaimana ceritanya? Ini sudah sering saya sampaikan. Mungkin di tempat ini sudah bolak-balik saya ceritakan. Tapi tidak apa-apa. Innamal ilmu al-murajaah. Ilmu adalah apa? Murajaah. Yaqulu Aisyah, taqulu Aisyah, atau Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahwa kharaja biha ma'ahu fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja sahmi fa kharajtu ma'ahu ba'da ma anzala al-hijab wa ana uhmal fi haudaj. Perhatikan. Kata Aisyah, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah ketika safar, Rasulullah itu mengundi. Ya, mengundi di antara istri-istri. Kata Aisyah, dan pada waktu itu yang keluar adalah undianku. Maka aku dibawa oleh Nabi dalam satu peperangan. Dalam satu perang di antara peperangan aku diajak oleh Nabi. Kemudian aku ini dipandu di atas haudaj. Aku ini dipikul atau ya, aku ini dipikul di uhmal. Jadi aku di bawah di atas haudaj. Tahu haudaj? Haudaj itu sekeduk. Tahu sekeduk? Haudaj enggak ngerti, sekeduk enggak ngerti. Rumah-rumahan yang ditaruh di atas unta itu. Ya, kayak kereta begitu yang ada. Bukan kereta ya, yang ditaruh di atas, disuruh dibuat duduk dalam sana. Lah Aisyah itu ditempatkan di haudaj. Haudaj itu ma tarkabul mar'a fawqa dabba fis safar. Apa yang dinaiki wanita di atas hewan kendaraan tunggangan di safar. Itu tadi. Unta terus ada kayak rumah-rumahan atau apa itu di atasnya. Nah, Siti Aisyah di situ. Jadi ada nggak ada kadang nggak kelihatan, soalnya kan tertutup. Bisa dipahami nggak? Nah, oke ya. Lanjut. Wa anzala fi fasirna hatta idza faragha Rasulullah min ghazwatihi tilka. Ketika selesai perang, Rasulullah pulang ke arah Madinah. Lah disitulah Siti Aisyah sedang keluar dari rombongan karena ada keperluan. Balama qadaitu sya'ni, ketika aku selesaikan keperluan gue, mungkin ke kamar kecil, buat kamar kecil maksudnya qadaul hajat. Ketika aku sudah selesai, aku masuk ke rombongan. Ternyata rombongannya sudah apa? Sudah berangkat. Jadi ketinggalan, kata orang Jawa ya, Siti Aisyah ini kancret, mungkin cerit. Istilahnya apa sih? Kancret. Itulah ketinggalan, kata orang Surabaya, ketinggalan gitu. Yang lain berangkat ini ketinggalan karena nggak tahu, dikira sudah masuk apa tadi? Haudaj.
padahal belum masuk. Dikira sudah masuk, berangkatlah. Nah, Siti Aisyah tertinggal di situ. Nah, Siti Aisyah ini bingung. Kalau tak kejar juga gak menyusul terlalu jauh. Paham ya? Kalau aku pindah ke tempat lain, nanti kalau mereka datang nyari aku juga gak ada. Bagaimana ini? Akhirnya Aisyah mikir, nanti dalam perjalanan pasti mereka akan kehilangan aku, dan pasti mereka akan kembali ke tempat ini. Akhirnya Siti Aisyah di situ aja, nggak kemana-mana. Pikirannya kalau beliau pindah posisi tempat, nanti tambah gele-gele atau bakal ketemu-ketemu kan gitu kan ya. Bisa dipahami ya. Terus aku di sini aja, tak tunggu sampai mereka merasa bahwa aku ketinggalan. Saking lamanya Siti Aisyah tertidur di tempat itu. Siti Aisyah apa? Tertidur di tempat itu. Dan ada seorang sahabat Nabi yang ketinggalan juga karena ketiduran. Kalau Aisyah nggak ketiduran, kalau sahabat ini suka tidur, beliau suka ketiduran. Dan ini bukan negatif, kalau sifat orang beda-beda ya. Memang diterangkan dalam sirah, beliau ini suka apa? Ketiduran. Jadi ketiduran itu berarti tidak sengaja maksudnya. Jadi namanya sahabat Nabi Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal ini ketinggalan, bangun-bangun dorong rombongannya kok sudah nggak ada semuanya. Tinggal pergi, beliau nyari-nyari, ketemu Siti Aisyah. Pada waktu itu beliau melihat Siti Aisyah sebelum turun ayat hijab. Jadi sudah tahu wajahnya Aisyah sebelum turun ayat hijab. Nah pada waktu itu kan sudah turun hijab. Nah, ketika tahu, maka istarja'a, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, suaranya Sofwan bin Mu'attal ini membangunkan siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah bangun, pasukan Islam belum datang, ketemu sama sahabat Nabi yang ketinggalan. Namanya siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya diajak berdua, jadi diajak ngobrol sama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ngerti istrinya Nabi, harus terjaga kehormatannya. Nggak diajak ngobrol, tidak diajak ngomong, pokoknya dikawal aja. Paham saya ya? Sampai barulah sadar para sahabat Rasulullah SAW bahwa Aisyah tidak ada. Ternyata datanglah Aisyah sama siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Lah dilihat di situ ada orang munafik namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Digorenglah berita ini bahwa Siti Aisyah apa? Berzina dengan waliyadzubillah, ya, Siti Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan ini tersebar di seantero Madinah, dan ada juga di antara para sahabat yang termakan dengan isu ini. Nah Siti Aisyah itu ketika nyampe di Madinah, beliau langsung sakit 1 bulan gak keluar rumah. Dan Siti Aisyah gak ngerti kejadian di luar bahwa dia dirasani mau se-Madinah, gak tahu. Maksudnya dirasani, bukan dirasani, tapi tersebar gosip di kota Madinah bahwa Siti Aisyah berzina. Itu Siti Aisyah gak tahu, di rumah karena sakit. Cuman Siti Aisyah itu melihat kok Rasulullah beda begitu. Rasulullah gak seperti biasanya. Mungkin ya Allah, mungkin rasa sayangnya Rasulullah kelihatan beda. Ada sesuatu yang kering, gak seperti biasanya. Karena Rasulullah juga bingung pada waktu itu. Sedangkan ayat Al-Quran belum turun, bingung. Gak tahu kalau di luar itu orang menuduhnya berzina, gak tahu. Sampai akhirnya pada waktu itu Siti Aisyah ditemani Ummu Mistah untuk keluar buang hajat. Ya, terus terpeleset. Siapa yang terpeleset? Ummu Mistah. Ketika terpeleset, Ummu Mistah berkata, "Ta'isa Mistah, celakalah Mistah," anaknya sendiri. Jadi Ummu Mistah, ibunya siapa? Mistah. Ketika terpeleset dia ngomong, "Celakalah Mistah." Kaget Siti Aisyah dan mengatakan, "Kamu jangan mendoakan keburukan bagi siapa? Anakmu, tidak boleh. Tidak boleh kamu ngomong kayak gitu." Saking baiknya kan Aisyah. Kata Ummi Mistah, kamu nggak tahu Aisyah bahwa Mistah ini termasuk orang-orang yang menyebarkan kalau kamu itu berzina, atau yang termakan gosip, ya. Jadi ketika ngomong celakalah Mistah, dimarahi sama Aisyah dan berkata, "Hati-hati ucapanmu wahai Mistah. Sesungguhnya Mistah adalah seorang yang pernah ikut perang Badar." Ikut perang Badar Mistah. Dijamin masuk, hati-hati kalau ngomong. Maka Ummu Mistah berkata, "Loh kamu gak tahu tak
Siti Aisyah, kalau anakku ini yang termakan gosip nyebarkan di luar-luar, kalau kamu berzina. Baru tahu Siti Aisyah kalau di luar itu ada gosip yang dahsyat. Baru tahu. Setelah itu Aisyah mikir, kok bener, kok suamiku kok beda dengan biasanya. Mungkin biasanya lembut, sayang, berarti kok sekarang kurang. Ya, ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, Rasul berkata, "Kaifatikum?" Bagaimana engkau wahai Siti Aisyah? Berubah mungkin kemesraannya, kelembutannya Rasulullah. Saking dahsyatnya berita gosip di luar. Kemudian Aisyah berkata, "Idzin li ila abawai." Izinkan aku kembali ke ibu bapak. Izinkan aku untuk sementara ini ke rumah ibu bapak. Maka berangkatlah, diantarkan Rasul ke rumahnya Abu Bakar dan istrinya Abu Bakar, siapa namanya? Ummu Ruman. Kemudian barulah paham akhirnya ini. Dan Rasulullah bimbang. Rasulullah datang ke Usama bin Zaid. Usama, gimana ini masalahnya? Maka kata siapa? Usama, ya Rasulullah, kita ini tahu keluarga, tidak mungkin Aisyah melakukan. Tidak mungkin ya Rasulullah. Rasulullah datang ke Ali. Cerita terkenal cerita ini ya. Datang ke Ali, kata Ali, ya Rasulullah jangan sampai kepikiran, wanita juga banyak ya Rasul. Ini ceritanya Aisyah loh, cerita ke Ali ya itu ngomong kayak gitu. Nah akhirnya datang ke Barirah. Rasulullah datang ke Barirah. Hal ra'aita fiha syai'an yurbika, wahai Barirah, apa kau melihat gelagat yang aneh dari Aisyah? Maka Barirah berkata, la wallahi ba'atsaka bil haqq walladzi ba'atsa bil haqq. Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. In ra'aitu minha amran, aku tidak pernah melihat sesuatu yang aneh dalam istrimu ya Rasulullah. Min anna jariyatun hadisatus sin, dia adalah seorang wanita belia, gadis yang tanamu anil ajin, dia itu ngodet adonan roti buat apa? Tepung, buat roti pakai tepung diadon, tiduran istrimu itu sampai datang adajin itu hewan piaraan mungkin apa? Mungkin kambing, mungkin ayam. Maksudnya siapa namanya tadi? Barirah ini menyampaikan ke Nabi, istrimu itu biasa, orang itu lugu, ngaduk adonan roti sampai ketiduran, dimakan ayam, begitu. Gak mungkin Aisyah melakukan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah semakin mantap bahwa Aisyah itu tidak bersalah. Akhirnya Rasulullah mencari tahu ini yang paling inti yang menyebarkan gosip ini adalah siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Rasul berbicara di depan sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menyelesaikan masalah orang satu ini? Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini Aus, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata, ya Rasulullah, ana wallahi a'udzuka minhu in kana minal ausi darabna unukahu. Ya Rasulullah, seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari kalangan kami orang Aus, saya yang penggal kepalanya dia ya Rasulullah. Hanya saja dia itu dari Khazraj. Kita tunggu saudara kita dari Khazraj memenggal kepala. Bapak Sa'ad bin Ubadah sakit hati gara-gara nyebut Aus dan apa? Khazraj. Muncullah hamil. Sa'ad bin Ubadah orang baik, tapi dalam hal ini ya muncul hamiyahnya. Hamiyah itu apa? Kesukuannya gitu. Jadi debat antara Aus dan Khazraj. Rasulullah takut akan terjadi apa? Peristiwa lampau akan kembali lagi. Rasul sudah. Ya, nggak jadi ada hukuman punishment itu nggak. Terus akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar menemui Aisyah. Itu Abu Bakar itu Aisyah kondisinya terpuruk, sakit keras dan nangis sampai habis air matanya. Maksudnya saking seringnya nangis sudah. Lihat suaminya nggak dukung. Maksudnya Rasulullah nggak percaya, kan merasa nggak dipercaya di Aisyah ini. Kalau seandainya dipercayakan, ya sudah kalau dirayakan tetap di rumahnya siapa? Rasulullah nggak mengubah sikapnya, kelembutannya tetap, tapi Nabi berubah. Siti Aisyah hancur, hatinya berkeping-keping, ya karena suaminya saja nggak percaya. Bagaimana perempuan itu nilai termahal wanita ya disiplin kesetiaan. Kalau sudah nggak dianggap, apa dia? Sedih Aisyah nangis terus, sampai ditambah kesedihan itu gara-gara Rasul datang. Rasul datang nggak menghibur, malah membuat perkataannya membuat semakin sakit hati. Siapa?
Siti Aisyah. Rasul berkata, rumahnya Abu Bakar sama uminya, sama istri. Ya Aisyah, fa innahu balaghani anka kadza wa kadza. Wahai Aisyah, telah sampai kabar kepadaku bahwa kau melakukan ini dan itu. Fakadha wa in kunta bari'a fasayubri'uka Allah. Seandainya kamu berlepas diri dari perbuatan dosa itu, kamu tidak melakukannya, pasti Allah akan mensucikan namamu. Akan turun ayat mensucikan namamu. Wa in kunta, tapi sebaliknya kalau kamu benar-benar melakukan itu wahai Aisyah, fastaghfirillah, maka minta ampunlah kamu sama Allah. Wa tubi ilaihi, bertobatlah kamu kepada Allah wahai Aisyah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah akan menerima tobat. Ketika Rasulullah ngomong kayak gitu, maka kata Siti Aisyah, aku semakin apa? Sakit, semakin jatuh sampai hatta demi hatta akhasa minhu qatrah, sampai apa namanya nangis beliau ini. Bahkan saking sering nangis, bahkan diriwayatkan sampai sudah gak keluar launya lagi, saking seringnya nangis. Kemudian Siti Aisyah berkata, ajib anni ya abi an Rasulillah. Wahai bapakku, jawaban orang ini. Maksudnya Rasulullah, jawaban Rasulullah. Abu Bakar diam aja. Abu Bakar juga bingung. Kalau Abu Bakar sama Aisyah jelas percaya anaknya kok. Cuman ini terus sudah ngomong kayak gitu. Dan Abu Bakar gak mungkin nantang Nabi, gak mungkin melawan Nabi. Bukan Abu Bakar kalau menjawab ucapannya Nabi, gitu kan? Sudah sering saya sampaikan. Wahai ayahku, jawablah orang ini. Maksudnya jawaban Rasulullah. Diam, Abu Bakar gak bisa jawab. Setelah itu datang ke uminya, Ruman. Wahai ibunda, jawablah Rasulullah ini bahwa aku gak melakukan itu. Ibunya pun diam lagi. Oh, tambah stres ya, tambah apa? John, hancur berkeping-keping Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Beliau berkata, inni wallahi, demi Allah, laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddatsu bihin nas wa waqara fi anfusikum wa sadaqtum bihi. Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengarkan ucapan-ucapan di luar dan itu sudah merasuk di hati-hati kalian. Wallahi, seandainya aku berkata bahwa aku berlepas diri dari perbuatan zina itu dan Allah tahu bahwa aku memang tidak melakukan itu, niscaya kalian tidak percaya sama ucapan. Dan seandainya aku katakan iya aku berzina dan demi Allah aku tidak berzina, niscaya kalian percaya bahwa aku berzina. Paham? Saking tersebarnya isu kuat sekali. Seandainya Allah tahu bahwa aku ini tidak berzina, tetapi kalian seandainya aku katakan aku tidak berzina, kalian tidak percaya. Dan seandainya aku katakan aku berzina dan aku tidak berzina, dan Allah tahu aku tidak berzina, kalau aku katakan kalian pasti percaya. Maka tidak ada ucapan yang terbaik yang aku katakan saat ini kecuali seperti perkataannya bapaknya Nabi Yusuf. Itu perkataan siapa? Yaqub, fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Semoga aku bisa sabar dengan kesabaran yang baik. Allah lah tempat mengadu atas apa yang kalian sebut-sebutkan, kalian cerita-ceritakan, kalian gosip-gosipkan, kalian sifat-sifatkan. Maka semakin nangis. Sudah Aisyah di rumah terpuruk dalam kehancuran hati ya. Sampai akhirnya Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa Siti Aisyah ini benar-benar bersih, tidak melakukan apa-apa. Maka datanglah Rasulullah SAW dan mengatakan busra, ya, bergembiralah wahai Aisyah karena turun ayat dari langit melepaskan diri, maka menunjukkan berlepas dirimu dari perbuatan apa? Zina tersebut. Rasulullah berkata, ya Aisyah, ihmidi Allah faqad barraka Allah. Wahai Aisyah, pujilah Allah karena Allah telah mensucikan namamu. Langsung senang, bapaknya Abu Bakar senang, uminya senang. Faqalat li ummi, maka ibunya itu Ruman berkata, qumi ila Rasulillah, segera bangun wahai Aisyah, sambutlah suamimu ini Rasulullah, karena dia mendatangkan berita kegembiraan, berita kebaikan bagimu. Berdiri bangun, sambut suami. Kata Aisyah, la wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah aku tidak akan bangun menyambut dia, akan tapi aku hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah, Anda tidak mengingat percaya karena akhir turun ayat wallahi la aqumu ilaihi. Seakan-akan Siti Aisyah itu tidak ada rasa syukur di sini kepada makhluk, tidak ada, karena semua gak ada yang percaya. Hanya siapa? Allah. La wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah aku tidak akan pergi menuju ke dia. Wala ahmad illallah, aku tidak memuji kecuali Allah saja.
turun ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang menyebarkan berita-berita bohong itu adalah usbatun minkum, bagian dari diri kalian, dan termasuk yang ikut menyebarkan dalam Mistah. Mistah itu adalah orang yang dirawat oleh Abu Bakar, disantuni sama Abu Bakar, dinafkahi sama Abu Bakar, tapi kok tega gitu loh menyebarkan berita itu, sampai akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah mulai detik ini aku cabut semua kebaikanku kepada siapa? Mistah. Gus tidak tahu tak ladeni tidak apain semua pokoknya sama anak ini, di eman-eman dirawat-rawat kok malah melunjak, malah menuduh keluarga yang baik-baik ini. Langsung turun ayat, ya janganlah kamu bersumpah kemudian kamu batalkan kebaikan yang sudah pernah kamu lakukan. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Langsung Abu Bakar berubah, aku ingin Allah mengampuni dosaku ya Rasulullah. Dan akhirnya terus ngasih kebaikan kepada Mistah. Dan ada beberapa sahabat yang dicambuk gara-gara itu. Di antaranya adalah Mistah. Cambuk berapa? Karena khatnya qadhaf. Berapa? Tamanina jalda. 80 cambuk. Termasuk Mistah. Termasuk jandanya Mus'ab bin Umair. Siapa? Istrinya siapa? Jangan pura-pura mikir kalau nggak tahu. Pura-pura mikir namanya Hamna binti Jahash. Namanya siapa? Hamna binti Jahash. Termasuk yang dicampur juga adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyakitnya Nabi, campur. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul nggak dicampur. Kenapa? Karena orang munafik. Apa yang dicampur? Tujuannya kan itu untuk membersihkan apa? Dosa. Mistah dicambuk, Hamna dicambuk, Hasan bin Thabit dicambuk untuk menggugurkan dosanya agar di akhirat aman dia. Ada orang munafik percuma dicambuk tetap. Innal munafiqina fit tarkil aswali minat. Nah, sesungguhnya orang munafik ada di keraknya neraka. Itu ya. Nah, terus sedikit lagi masih banyak. Ya, kita singkat aja, kita singkat aja biar selesai. Ilmunya Aisyah. Ilmunya Aisyah sepakat para ulama Islam, wanita terbaik yang berkontribusi kepada Islam, wanita loh ya, nggak ada yang bisa kalahkan siapa? Aisyah dari segi periwayatan. Dan itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika umur 9 tahun? Itu hikmahnya adalah, dan kenyataannya terjadi, Siti Aisyah itu merekam semua gerak-geriknya Nabi. Makanya Aisyah adalah wanita pertama, urutan ranking pertama yang periwayatan hadisnya terbanyak di muka bumi. Karena beliau adalah rekamannya Nabi. Paham maksudnya ya? Nabi ngapain direkam semua sama Aisyah, dan masih bocah, masih belia, encer otaknya, kepalanya, cerdas. Maka semua gerak-geriknya Nabi, kita bisa sholat, bisa zakat. Hadis dari Aisyah. Kita mengerti Rasul begini begitu, ibadahnya begini begitu dari Aisyah. Nah, ini kontribusinya yang luar biasa. Ya belughu alfain wa mi'atain asrah ahadis, lebih dari 2210 hadis. Ada yang di dalamnya disepakati Bukhari dan Muslim, jumlahnya 174 hadis. Bukhari sendirian ada 54 hadis. Kemudian Muslim sendirian yaitu 69 hadis dan seterusnya. Nah, kemudian Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai ibunda. Sebenarnya itu bukan ibunda tapi apa? Bibi ya. Wahai bibiku. Tapi kan Aisyah kan julukannya kan Ummul Mukminin. Wahai ibunda, aku gak heran kalau kamu itu ahli agama. Aku gak heran kalau kamu ahli sastra penyair. Karena kamu adalah istrinya Nabi. Kedua, kamu itu anaknya Abu Bakar. Aku gak heran. Yang aku heran, kok ngerti lu kedokteran dari mana? Kamu maksudnya? Kok ngerti ketabiban, tambani oleh lorong ini, tambani ini, batuk tambani ini, angin panas tambani. Kok ngerti dari mana? Jenengan ini, wahai tante, gitu. Dijawab sama Siti Aisyah, Rasulullah waktu sakit itu di rumah. Kan menjelang detik-detik beberapa hari kan di rumahnya apa? Aisyah. Ada orang datang ngasih obat ke Nabi, Nabi dilihat semua sama Siti Aisyah. Makanya aku ngerti ilmu ketabiban, kedokteran dari situ. Gitu ya. Selesai, kemudian wafatnya Khadijah, ja'a Ibnu Abbas yasta'dzin ala Aisyah. Waktu Aisyah hampir wafat, Abdullah bin Abbas ingin berkunjung
Tapi Aisyah tidak mau ketemu sama Abdullah bin Abbas. Sudah, nggak usah nggak usah. Paling-paling Abdullah bin Abbas nanti memuji-muji aku dulu, aku begini dulu, aku begini dulu, dulu engkau begini, dulu engkau begini, dulu engkau nggak usah, nggak butuh itu semuanya. Nggak usah dia masuk. Nah, ini ada orang berkata, ya Rasulullah, ya siapa? Aisyah, dia adalah anakmu yang terbaik saat. Dia adalah misananya Nabi. Dia adalah anakmu itu karena kan status beliau kan umul ini ibunda orang-orang yang beriman, sehingga semua orang mukmin statusnya adalah apanya aja. Anak. Dia adalah termasuk orang baik di antara anaknya. Dia adalah misalnya Nabi. Dia adalah orang yang disenangi Nabi. Maka izinkan dia. Akhirnya diizinkan masuk. Ketika diizinkan masuk, kemudian seperti praduga siapa tadi? Aisyah paling memuji. Akhirnya masuklah siapa namanya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas berkata, ya, kunta habba nisa'i Rasulillah, engkau adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Dan Nabi enggak mungkin cinta sesuatu kecuali sesuatu itu apa? Baik. Tidak mungkin Nabi itu menjadikan engkau wanita yang paling dicintai kecuali kamu itu baik dan kamu adalah orang baik. Dulu gelangmu kalung terjatuh dan dengannya Allah turunkan ayat, disebutkan keutamaannya apa? Siti Aisyah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirimu yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Bergembiralah wahai umat mukmin. Memang itu sunnahnya gitu, kalau ada orang mau sakit, mau sakaratul maut, kita kasih yang senang-senang biar dia itu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Memang sunnahnya begitu. Dan Abu Bakar itu sudah benar melakukan itu, ya. Tapi Aisyah bukan sampai bodoh, ngerti Pak lagi sebenarnya dilakukan dia itu. Ya, akhirnya di sini dan di situ setelah dipuji-puji luar biasa, Aisyah berkata begini, "Da'ni anta ya Ibn Abbas." Stop, Ibn Abbas. Sudah diamlah, jangan ngomong. Wallahi aku berharap seandainya aku dilupa dan dilupakan. Seandainya aku apa? Lupa dan dilupakan. Ingat peperangan dengan Ali itu mesti ada. Aisyah itu kalau ingat perang Jamal selalu nangis. Dia getut. Kenapa aku dulu apa? Ikut keluar dalam perang apa? Perang apa namanya? Perang Jamal. Nangis kalau tadi. Ya. Tapi ya itu tadi. Rasulullah pernah berkata, ya Aisyah, sungguh menjadikan aku ringan kematian setelah aku diberitahu oleh Allah bahwa kau adalah istriku di surga. Wahai Aisyah, sungguh ringan bagiku kematian dari akhirat setelah aku diberitahu oleh Allah bahwa kau adalah istriku di surga. Ini kan perkataan luar biasa. Ya. Kemudian Siti Aisyah ini wafat pada matat sana 58 Hijriah. 58 Hijriah. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Tolong dihitung berapa tahun menjadi? 47 tahun. Betul ya? 47 tahun menjanda. Dan Rasulullah wafat beliau umur 18 tahun. Berarti 18 tambah berapa tadi? 47 berapa umurnya Aisyah ketika umur? 65. Dalam 65 ya. Berarti Aisyah wafatnya 6. Ya. Aisyah ini punya keutamaan yang enggak dimiliki oleh istri terakhir ya, sebelum datang terakhir. Sudah enggak nambah lagi. Insyaallah. Aisyah berkata, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah tufiya fi baiti. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadaku yang tidak ada pada istri-istri Nabi yang lain. Tufiya fi baiti, beliau wafat di rumah. Rasulullah wafat di rumahnya. Nabi enggak mungkin diwafatkan di tempat yang jelek. Karena itu nanti akan diziarahi orang, mesti tempat yang mulia, tempat yang bagus. Wa fi yaumi, Rasulullah wafat di yaumi, di hari. Maksudnya apa? Di giliran. Wa baina sahri wa nahri, Rasulullah wafat di dada, di kapan. Rasulullah wafatnya di kapannya Aisyah, di paku Aisyah. Ya. Wa anna Allah jama'a baina riqihi wa riqi inda mauti, dan Rasul dan Allah menyatukan ludahku dengan ludahnya Rasulullah sebelum kematian. Tahu cerita? Karena pada waktu itu masuk saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar.
Abdurrahman bin apanya Aisyah? Saudaranya Aisyah datang menjenguk Nabi. Sedangkan Abdurrahman ini bawa siwak. Dilihatin sama Nabi. Dan Aisyah itu paham karena siwak termasuk kesukaannya Nabi. Maka ditawari oleh Siti Aisyah, apakah ingin siwak ya Rasulullah? Rasulullah ngasih isyarat, iya. Maka diambilkan. Ya siwak itu kan keras. Kayu arok itu kan keras kan. Maka digigit sama Aisyah, digigit sama Aisyah sampai lembut sampai lunak baru digantikan Rasulullah. Rasulullah mati sini itu detik-detik menjelang kematian Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah satukan rujak dengan rujak Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah pernah berkata, "Fadaltu ala nisa'in Nabi, au fuddiltu ala nisa'in Nabi bi asrin." Aku diberi keutamaan, diutamakan daripada istri-istri Nabi yang lain dalam 10 hal. Aku punya 10 hal yang tidak dimiliki istri-istri Nabi yang lain. Orang-orang berkata, "Mahunna ya ummul mukminin, apa saja 10 itu?" Beliau menjawab, "Saya itu bolak-balik kok cuma 9 ya. Apanya salah, tak ulangi lagi masih 9. Saya baca aja ya. Yang pertama, lam yungkah bikran qat ghair lam yangkah bikran qat ghairi. Yang pertama, Nabi tidak menikahi perawan gadis kecuali aku saja. Walam yangkah imra'atan abawahu muhajirani ghairi. Dan Rasulullah tidak menikahi seorang wanita yang dua bapak ibunya ikut hijrah kecuali aku. Abu Bakar itu Islam kafir. Abu Bakar masuk Islam, punya bapak masuk Islam, punya anak masuk Islam, semuanya gak ada yang kafir. Sekeluarganya. Orang tahu Abdullah bin Quhafah Nabi, sahabat. Abu Bakar sahabat, punya anak Aisyah sahabat, Asma sahabat, punya cucu Abdullah bin Zubair. Jadi berapa turunan semua masuk Islam. Dan itu jarang terjadi. Ya. Bapaknya Abu Bakar siapa namanya? Utsman ibnu Quhafah, sahabat Nabi. Abu Bakar sendiri sahabat Nabi. Anaknya Abu Bakar banyak masuk Islam. Ya Abdurrahman, ya Aisyah, ya Asma, tidak? Islam ada. Terus cucunya Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Cucu anak ya sebulan pokoknya papat itu masuk Islam kan. Bukan sekedar masuk Islam kabeh, sahabat kabeh. Maksudnya seluruhnya sahabat dan itu jarang terjadi. Makanya Aisyah berkata, yang kedua tadi apa? Rasul tidak menikahi seorang wanita yang mana ibu bapaknya termasuk yang ikut hijrah, dua-duanya kecuali aku. Semuanya tidak, ada yang Islam satu, ada yang Islam. Nomor berapa? 3, wa anzalallahu bara'ati minas sama. Allah turunkan ayat khusus mensucikan namaku dari langit. Itu enggak ada pada istri Nabi yang lain. Nomor 4, wa ja'ahu Jibril bi surati fis sama' fi harirah. Datang Jibril membawa gambarku, wajahku yang dibungkus sutra. Masih ingat gak cerita ini? Jadi Rasulullah sebelum nikah sama Aisyah dikasih mimpi sama malaikat Jibril, dikasih mimpi sama Allah. Ya, malaikat Jibril datang membawa sutra. Masih ingat kan? Ketika dibuka ternyata wajahnya siapa? Yang nomor 5, wa kuntu aghtasilu ana huwa fi ina'in wahid. Aku pernah mandi bareng Nabi. Kalau ini ternyata tidak hanya Aisyah saja. Istri Nabi yang lain juga ada yang mandi bareng Nabi. Kalau tak salah Maimunah berarti. Terus nomor berapa? Nah, wa kana yusalli wa ana mu'tariwatan baina yadi. Rasulullah itu pernah sholat sedangkan aku tertidur di depannya. Lam yakun yaf'al dzalika bi'an. Itu tidak dilakukan Nabi kepada istri-istri yang lain. Wa kana yanzilu 'alal wahyi wa ma'i. Turun wahyu dari langit sedangkan Nabi bersamaku, berselimut sama aku. Ini tidak terjadi di istri-istri Nabi yang lain. Ini sudah sering saya sampaikan. Terus wa qabadallahu ruhahu wa baina sahri wa nahri. Rasulullah wafat sedangkan beliau ada di dekapan putih Papua. Mata fil lail alladhi kana yaduru ala fiya wa dubila fi baiti. Oh ya, berarti 10 ya. Wa mata fil lail alladhi kana yaduru alayya. Dan Rasulullah wafat di malam itu giliran itu. Yang nomor 10
dan beliau dikuburkan di rumah pas pada situ. Nah, selesai ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Sayyidatuna Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.